semuanya, welcome back again. Oke guys, balik lagi sama aku Amelia di sini. Dan untuk kali ini aku mau berbagi tentang informasi kesehatan lagi. Karena udah lama banget ya aku nggak berbagi tentang informasi kesehatan lagi bersama kalian dan juga untuk kalian. Dan semoga aja bisa membantu kalian ataupun hanya sekedar menambah pengetahuan kalian. Oke deh, sesuai dengan yang ada di judul dan juga di thumbnail ya. Nah, poin penting untuk hari ini aku mau ngebahas tentang rasa sakit di ulu hati. Oke, kita akan mulai bahas dulu dari mengenal sakit dan penyebab dari rasa nyeri ulu hati ya. Nah, tapi kalian tahu nggak sih di mana letak ulu hati? Ulu hati tentu saja terletak di bawah tulang dada dan di atas perut, serta berada di antara tulang rusuk. Oke, selanjutnya adalah bagaimana sih rasa sakit ulu hati itu? Merupakan suatu kondisi berupa rasa sakit yang berada di bagian atas tengah perut. Dan biasanya juga disertai dengan sensasi rasa panas, mual, dan perut kembung. Tapi juga dapat diiringi oleh sendawa, kram, muntah, dan tentu saja sampai dengan penurunan berat badan. Nah, selain itu, rasa sakitnya juga dapat menyebar ke bagian atas dada atau punggung. Lantas, apa sih penyebab atau gejala rasa sakit di ulu hati? Tentu saja dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti tukak lambung, kanker lambung, gastritis, refluks asam, dan lain-lain. Namun, yang harus diketahui dan juga diwaspadai adalah rasa sakit ataupun nyeri di bagian ulu hati dapat menjadi pertanda dari penyakit jantung yang harus kita bedakan dan juga kita perhatikan. Dan untuk yang ini, pembahasan khususnya akan aku bahas di video selanjutnya ya. Sekarang aku akan bantu jelaskan penyebab-penyebab dari rasa sakit di ulu hati itu bisa timbul. Oke, yang pertama, biasanya nih ya, penyebab dari rasa nyeri ataupun sakit di ulu hati itu disebabkan oleh asam lambung yang naik ke esofagus. Esofagus adalah suatu saluran yang membawa makanan dari mulut ke lambung. Dan jika terdapat masalah ataupun kelemahan pada bagian cincin otot yang berada di bagian bawah esofagus, maka asam lambung dapat naik kembali ke esofagus. Setelah mengalami relaksasi agar makanan ataupun minuman dapat masuk ke lambung dan mengalami kontraksi kembali. Nah, jika mengalami relaksasi pada bagian tersebut yang abnormal atau kelemahan, maka asam lambung dapat kembali naik dan disebut sebagai refluks asam lambung. Hal ini dapat menyebabkan nyeri di ulu hati dan terkadang sampai ke tenggorokan. Gejala umumnya dapat meliputi rasa mulas, gangguan pencernaan, rasa asam di mulut yang abnormal ataupun asing atau juga yang tidak diketahui asal-usulnya, sakit di tenggorokan atau suara serak, dan merasakan seperti ada benjolan di tenggorokan serta batuk terus-menerus. Dan seiring berjalannya waktu, refluks asam konstan dapat menyebabkan GERD atau gastroesophageal. Kedua, disebabkan oleh gastritis. Gastritis atau radang perut terjadi ketika lapisan perut yaitu mukosa menjadi meradang karena infeksi dari bakteri, gangguan kekebalan tubuh atau juga kerusakan yang berkelanjutan pada perut. Gejala umumnya juga dapat meliputi rasa sakit di ulu hati, mual, muntah darah, atau muntah yang terlihat seperti bubuk kopi, serta juga tinja yang berwarna gelap. 3. Gangguan kandung empedu. Batu empedu mungkin menghalangi pembukaan dari kantong empedu. Hal ini juga dapat disebabkan oleh peradangan pada kantong empedu. Gejala spesifiknya dapat meliputi rasa sakit atau nyeri yang hebat di dekat sisi kanan atas perut setelah makan. Lalu, tinja atau pup yang berwarna seperti tanah liat, tubuh terasa menguning, hilang nafsu makan, gas, dan kembung. Yang keempat, ada sindrom iritasi usus atau juga irritable bowel syndrome, yang terjadi ketika otot pada dinding usus
bergerak lebih kuat dan lebih lama saat memindahkan makanan di saluran pencernaan. Faktor lainnya yang juga memicu di antara lain, ada kelainan pada saraf di sistem pencernaan, infeksi bakteri atau virus, stres ataupun perubahan mikroba di usus, dan rasa sakit yang ditimbulkan meliputi kram, perut kembung, kentut, dan perubahan buang air besar. Yang kelima ada tukak lambung, yaitu suatu kondisi di mana luka yang terbuka di bagian lapisan dinding lambung atau di sebagian usus kecil yang terjadi ketika zat asam di bagian saluran pencernaan merusak bagian dalam lambung atau usus kecil. Dan tentu saja zat asam tersebut dapat membuat luka bakar yang sangat menyakitkan. Dapat disebabkan oleh infeksi bakteri atau penggunaan obat-obatan yang berlebih seperti aspirin, ketoprofen, suplemen kalium, obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID, dan obat-obatan yang lainnya. Kondisi ini juga umumnya ditandai dengan gejala nyeri di ulu hati, terutama lagi ketika perut kosong dan pada malam hari. Lalu juga terasa perut kenyang, kembung, bersendawa, mual, kelelahan, napas tak teratur, atau sesak napas. Dan pada beberapa orang, gejalanya juga dapat bertambah dengan muntah darah, tinja berdarah, hilang nafsu makan, dan berat badan yang turun. Nah, selain dari penyebab-penyebab yang sudah aku sebutkan tadi, rasa nyeri di ulu hati juga dapat disebabkan oleh penyebab-penyebab yang ringan, seperti makan berlebihan, mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang banyak dan dalam jangka waktu yang lama, dan intoleransi laktosa, yaitu terjadi ketika tubuh kesulitan mencerna laktosa yang biasanya terdapat atau terkandung di produk susu. Serta dapat terjadi juga pada penderita MAH ya. Nah, tentu saja selain dari aku membicarakan penyebabnya, gejalanya, dan hal lainnya lagi, aku tentu mempunyai tipsnya yang bisa kalian gunakan atau kalian coba di rumah ketika kalian mengalami rasa sakit atau nyeri di bagian ulu hati ya. Jika dirasa tidak terlalu parah atau hanya terjadi sesekali saja, maka bisa diobati di rumah. Dengan cara yang pertama, menenangkan diri terlebih dahulu ya. Jangan panik ataupun gugup ataupun kayak gimana. Tenang aja, relax aja. Kedua, atur nafas dengan baik, jangan terlalu tegang. Lalu, usahakan untuk menyediakan obat-obatan di rumah yang bisa kalian konsumsi ketika kalian sedang merasakan sakit. Nah, obat-obatan yang bisa kalian sediakan untuk sakit di ulu hati itu diantaranya ada obat antisida. Tapi obat antisidanya aku rekomendasikan yang cair ya, jangan yang tablet. Karena lebih efektif daripada yang tablet. Karena akan lebih mudah juga untuk langsung ditelan gitu, langsung diteguk gitu aja. Dan obat antisida itu sendiri merupakan obat yang menetralkan asam lambung. Jika tidak ada, maka bisa diganti ataupun diiringi dengan obat sukralfat, yakni obat yang bekerja khusus di lapisan lambung dan tidak terlalu terserap ke dalam tubuh, dan melekat pada dinding lambung yang melindunginya dari asam, enzim, dan garam empedu. Tapi tetap harus diingat, gunakan obat dalam batas wajar dan kala sakit melanda ya. Selanjutnya, istirahatkan lambung dari makanan ataupun minuman tertentu dalam sementara waktu ya. Atur juga pola makan yang lebih teratur, serta dianjurkan membiasakan makan dalam porsi yang kecil tapi lebih sering. Nah, ada juga beberapa pertanyaan yang sudah aku siapkan yang mungkin saja kalian pertanyakan di benak kalian. Jadi langsung aja aku akan menjawabnya. Pertanyaan yang sering aku dengar diantaranya itu seperti kayak gini. Sakit di ulu hati itu berbahaya nggak sih? Kalian bisa ukur ataupun bisa lihat dari kadarnya. Jika rasa sakitnya itu ataupun penyebabnya itu tidak terlalu berbahaya, gejalanya juga tidak terlalu serius, dan rasa sakit yang tidak berulang atau secara terus-menerus, maka itu bisa dipastikan tidak terlalu bahaya ya. Tapi yang harus kalian ketahui juga, terkadang nyeri di ulu hati itu dapat menyebabkan beberapa komplikasi, yaitu kanker kerongkongan, lambung, dan organ lainnya. Segera periksakan lebih detail jika memang rasa sakitnya itu tidak membaik ataupun memburuk setelah 2 hari, dan disertai dengan pembengkakan pada perut, muntah, demam, lemas, sulit bernapas, bahkan pingsan.
Dan tentu pertanyaan selanjutnya yang sering aku dengar adalah, nyeri di ulu hati yang disebabkan oleh asam lambung yang naik itu biasanya diperkirakan berapa lama? Nah, biasanya itu berlangsung sekitar 1-3 jam, tergantung setiap orang, terkadang beda-beda ya. Tapi rasa nyerinya itu akan cepat hilang setelah kalian melakukan tips-tips yang aku berikan tadi. Nah, mungkin segini dulu aja pembahasan kesehatan, informasi kesehatan dari aku untuk hari ini. Dan aku mau mengucapkan thanks for watching untuk kalian yang ditonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe yang ada di bawah, serta tekan tombol loncengnya juga biar kalian gak ketinggalan tentu aja. Jangan lupa saksikan terus informasi kesehatan juga dan video lainnya di channel ini tentu aja. Oke, aku Amelia mengucapkan bye-bye!